udah ada orang aja. Ada apaan? Ya Allah itu sampai kaget begitu. Iya, Salah tangkep. Salah tangkep, iya. Nah kalau salah tangkep terus tiba-tiba dia di penjara bagaimana ya? Ya gimana tuh Iya berarti salahnya dia jadi kan ya? harusnya orang lain yang dihukum, dia yang kena. Kita tanya sama guru aja dah. Iya. Nah, Itulah iya. gunanya adanya peradilan. Guru ilmunya guru, Oh, iya. biar kita paham semuanya. Kadang-kadang berarti hakim itu harus benar-benar jejak ngasih keputusan ya. Silakan Oke. guru. Silakan Bu. Neng boleh duduk dulu Neng. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin Habib dan Usasam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu hal buat kita, tidak boleh berlaku zolim. Zolim itu ketidakadilan. Zolim itu tidak berlaku adil atau menzolimi. Mohon maaf, tanpa menggurui. Zolim itu tidak boleh zolim kepada orang lain, apalagi kepada diri sendiri. Siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Dan apalagi kalau kita berbicara tentang tidak boleh bertanggung jawab atas apa yang dilakukan orang. Siapa yang berbuat, dia melakukannya. Dia yang bertanggung jawab ya Bu ya. La darara wala dirara. Jangan membahayakan diri dan jangan juga membahayakan orang lain. Kepada orang lain tidak boleh melakukan 3 hal. Siap, Tidak Bu. boleh menyakiti tubuhnya, tidak boleh mengambil haknya dan tidak boleh menyakiti perasaannya. Ya Allah. Apalagi makanya gunanya pengadilan, itulah gunanya pengadilan. Ada penuntut, ada pembela, kemudian ada saksi, ada sumpah dan sebagainya supaya memberikan keputusan yang tepat. Dan kan kita tidak tahu, semua pasti mengaku, aku tidak salah. Sampai Iya, benar. ada yang dikambing hitamkan. Iya jadi ini Nauzubillah. jadi pelajaran buat kita ya. Pelajaran. Jangan sampai istilahnya apa yang kita perbuat orang lain yang jadi kesalahan ya. Iya, apalagi langsung menghakimi juga tidak boleh. Iya, Kita baik. lihat dulu, ada namanya proses. Baik, terima kasih guru ilmu. Tepuk tangan dulu. Oke ya. Baik, setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Nah, kalau ngomongin masalah sholat kita paham banget. Yang namanya sholat itu pasti tempatnya harus bersih, harus suci, bener ya? Nah, tapi ternyata ada tempat yang, beberapa tempat yang memang tidak dibolehkan kita untuk sholat. Ya, nah tema kita adalah tempat-tempat yang tidak boleh untuk sholat. Tepuk tangan dulu yuk. Baik, ini sebelum kita masuk lebih jauh lagi ke dalam tema kita lihat lagi cuplikan yang satu. Ini aliran sesat katanya. Aliran sesatnya seperti apa sih? Kita lihat dulu yuk. Baik, oke. Aku lebih senang nggak menyikapi ibadah orang lain ya. Karena kita nggak pernah tahu, siapa tahu ya wallahu a'lam ya. Oke, guru mungkin aku menyikapi di sisi yang lainnya. Sisi apanya Kadang-kadang nih? pada saat kita di masjid itu kan depan ada makom kadang-kadang. Biasanya begitu. Iya, nah biasanya itu kuburan itu biasanya yang memang mewakafkan masjidnya atau memang keluarga dari yang punya masjid gitu kan. Dia punya wasiat, nanti saya dimakamkan di depan masjid ya, biar dengar azan terus ada gitu ngomongin. Nah ini gimana untuk menyikapi ini? Silakan guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Nabil, Ustaz Maulana, Bang Ali serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال Allahumma arhamna bil Quran. Kadangkala kita masuk ke sebuah masjid yang mana masjid tersebut, ternyata di depannya tuh di pekarangan ada makam di situ, ada kuburan di sana. Berarti kita sholatnya menghadap kepada kuburan tersebut. Tentu saja semua ini kalau sholatnya sudah sesuai dengan rukun, sesuai dengan syarat, maka tetap hukum sholatnya adalah sholat yang sah.
Sholatnya adalah sholat yang sah menurut hukum fikih. Bahkan ketika ada sebuah masjid yang ternyata di dalamnya, bukan lagi di luar masjid tersebut, di dalam masjid ini ada kuburan ternyata, maka hukum sholatnya juga sholat yang sah. Kenapa? Masjidin Nabawi. Masjidin Nabawi ada tempatnya Nabi Muhammad SAW. Oh itu kan khusus. Kenapa khusus? Karena itu adalah Nabi. Misalnya ada orang yang menjawab demikian. Itu kan khusus, itu kan Nabi. Nabi itu di mana beliau wafat di situ pula dikuburkan. Loh itu di situ bukan kuburan Nabi saja. Bahkan di sampingnya ada kuburan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ada pula di sampingnya Sayyidina Umar bin Khattab. Bahkan bukan hanya itu. Keluar dari situ kita keluar daripada pintunya pintu Baqi langsung makam Baqi, pekarangannya ada makam para sahabat Nabi SAW, para syuhada. Maka dikatakan secara kesimpulan semua berpaku daripada niat daripada sholat tersebut. Kalau ketika orang sholat ada kuburan di sana, jangankan kuburan itu dekat, jangankan kuburan itu searah dengan orang yang sholat, tidak searah saja, kalau niatnya minta sama kuburan, ini yang tidak diterima sama Allah, ini yang tertolak. Tapi selama niatnya lurus karena Allah Subhanahu Wa Taala, kadangkala hadis Nabi SAW itu banyak yang berbentuk majasi. Jadi dikatakan jangan sholat. Nah ulama mengatakan jangan sholat itu maksudnya jangan berdoa. Jangan berdoa minta-minta kepada kuburan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Dan ada sebuah riwayat Nabi SAW pernah sholat di kuburan. Masya Allah ya. Baik, Siap. terima kasih guru ilmunya. Baik, Tepuk tangan sama-sama dulu. Bang Ali. Dapat satu ilmu ya, Masya Allah ya. Kita minta ilmunya Habibi, Masya Allah. Habib Nabil Al-Mustafa, Masya Allah. Guru, Siap. jangan sholat di tengah jalan. Iya, entar ketabrak dong. Enggak, bukan gitu ya. Maksudnya enggak gitu. Jadi surat Idul Fitri, Idul Adha, kadang-kadang kita mengenakan jalan akhirnya. Karena mungkin di masjid enggak cukup gitu ya. Nah ini gimana, boleh enggak sih? Sementara kita tahu itu adalah fasilitas umum yang siapapun bisa lewat di sana. Silakan Beb. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ustadzuna Maulana dan juga Ustadzuna Syam dan para ulama yang nonton. Hadirat, hadirin yang dimuliakan Allah, ibu-ibu pada sehat semua Bu? Alhamdulillah, saya juga sehat Alhamdulillah. Tadi sebenarnya dalilnya udah disampaikan sama Sayyid Ali gitu. Kalau di tengah jalan ketabrak gitu sholat. Jadi ada hadis Rasul begini, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya dikatakan naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW melarang ya an yusalli, untuk melakukan sholat fi sab'ati, dalam 7 tempat ya. Nah sab'ati mafatin ini apa saja 7 tempat ini? Salah satunya dikatakan fi qar'ati at-tariq, di jalanan. Ya, jadi dilarang kita sholat di jalanan. Pertanyaannya kenapa? Ya, selain tadi dalilnya takut ketabrak ya, juga ada hal lain ya kata para ulama. Al-Imam An-Nawawi ya Asy-Syafi'i rahimahullah taala anhu di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab dikatakan la yusalli fi jangan sholat fi qira'ati at-tariq, jangan sholat di jalanan. Kenapa? Karena yanha an-nas an yamshi, menghalangi orang untuk jalan. Ya Bu, namanya jalan itu tempat apa? Jalan. Binatang, orang, kalau sekarang bukan binatang lagi ya motor, mobil segala macam. Nah itu sebabnya. Sebab yang kedua kata Al-Imam An-Nawawi adalah juga yamna'anil khusyuk, juga menghilangkan kekhusyuan. Kalau kita sholat di pinggir jalan apa yang terjadi Bu? Setiap ada orang lewat kita konsentrasinya. Nah konsentrasi terganggu. Nah itu sebabnya maka dilarang. Pertanyaannya Sayyid Ali tadi, bagaimana kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha? Kalau seperti itu maka boleh. Kenapa? Karena jalannya sudah ditutup, orang diberikan jalan tempat lain, maka nggak ada orang lewat, nggak ada yang terganggu, maka dalam keadaan seperti itu boleh dikatakan fa'in sholat, kalaupun orang sholat di jalanan, sahhat salatahu, sahih, sah sholatnya, begitu Sayyid Ali, sahih tapi makruh.
Oke, jadi mudah-mudahan nanti ada space di masjid yang cukup buat jamaahnya ya. Betul. Jadi nggak sampai ke jalan. Terima kasih ya Habib ilmunya. Sama-sama. Masya Allah. Ini Masya Allah yang duduk di depan pahalanya banyak banget ini. Masya Allah ya. Ya baik ini kita sebenarnya mau manggil satu orang nih ya. Untuk pertanyaan. Tadi mic-nya ada di mana maaf? Nah berarti ibunya aja. Tadi ibu udah maju belum? Udah sebelahnya ibu. Oh yang mana? Aduh Ustadz Maulana ada pilihan nggak mau milih siapa? Boleh izin itunya pinjam ya? Nah, go. Iya. Aduh berdirinya udah susah. Iya. Rezeki ini Masya Allah. Umi sini. Iya, maaf nih. Dari sini. Ada pertanyaan di Instagram dari siapa itu? Oh nggak pakai kacamata. Ya udah, berarti saya yang baca. Ibu dari mana? Dari Papua Nasi, Cibinong. Cibinong. Kalau gitu, nggak maaf ya Bu, Ibu nggak bisa Pakai baca kacamata ya. saya mau. Oh enggak ya. Udah baca Baik, aja. kita baca aja ya. Ini dari Anggara Teguh Dot Setiawan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya laki-laki sholat menggunakan bawahan mukena buat dijadikan sarung? Apa boleh begitu guru? Kira-kira gimana Bu? Lihat. Ah. Kalau bawaanmu kena ibu dipakai oleh suami ibu. Gimana tuh? Aduh. Boleh. Boleh? Kok boleh? Ya kan ada ketua Arab. Mau tahu gimana? Boleh nggak laki-laki menggunakan bawahan mukena Mukena. perempuan? Iya. Ih, kita bahas setelah satu ini ya, Iya. jamaah-jamaah. Alhamdulillah. Saya Yang penting pernah. jangan pakai atasannya juga kali ya. Saya pernah guru.